Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa pada kesempatan hari ini walaupun dari media online. Ibadah yang kita lakukan karena situasi pandemi COVID-19 tidak akan mengurangi sukacita kita dan pengharapan kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam online pada kesempatan hari ini saya menghimbau semua kita, Bapak Ibu, kita boleh satukan hati kita untuk siapkan diri kita untuk memuji menyembah Tuhan dan masuk dalam ibadah kita sekalipun kita masing-masing mengadakannya di rumah dan panduan dari gereja. Kami sangat berharap sekali kita boleh menghargai hadirat Tuhan. Ya, kita hentikan sejenak semua aktivitas yang ada di rumah, baik anak-anak kita, suami istri semuanya. Kita berkumpul sejenak, kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita yang merindukan Tuhan, yang rindu hadirat Tuhan, yang rindu mengalami kuasa Tuhan, dan ingin imannya diteguhkan oleh Tuhan, pasti akan mengalaminya. Dan kesempatan hari ini, saya mengajak kita dari awal sampai berakhir ibadah kita boleh mengikutinya dengan penuh kerinduan kepada Tuhan, dan kita menghargai hadirat Tuhan. Selamat menikmati ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pada saat pagi hari menjelang siang hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Dia yang sangat baik, Dia yang telah menyertai kehidupan kita sampai hari ini. Mari saudaraku yang terkasih, semua kita yang berada di rumah, yang bersama-sama dengan anak-anak kita, keluarga kita, mari saudara kita persiapkan hati kita. Kita mau tinggalkan segala aktivitas kita yang lain. Kita mau fokus untuk menyembah Tuhan. Kita mau merasakan hadirat Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja. Biarkan Roh Kudus menjamah setiap kita pada saat ini. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus memenuhi setiap kami. Kudus yang menjadi penolong kami, yang diutus Allah. Haleluya. Penuhkan setiap hati kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus.
Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa hati kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya nama-Mu yang kami sembah, hanya nama-Mu yang kami muliakan Tuhan. Mengalir Roh Kudus-Mu atas kami, mengalir kuasa-Mu atas kami. Kami percaya hadirat-Mu, kami percaya Roh Kudus. Pulihkan kami, pulihkan jiwa kami. Haleluya, 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 haleluya bagi-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah yang mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Kudus, kami sembah Kudus. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi. Lebih lagi sembah Tuhan, ku sembah Kudus, Kudus. Kami mau sembah Kau terus dalam hidup kami, dan ku sanjung Yesus. Mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah Roh Kudus yang akan kami sembah. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak bagi nama Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi puji Engkau Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing, yang akan membangkitkan kami, memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari saudaraku yang terkasih, yang di rumah semuanya kita boleh bangkit berdiri, kita mau agungkan nama Tuhan. Dengan sehati kita mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib
Kudus yang Tuhan sudah berikan bagi kita dan terus menyertai hidup kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Amin. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, amin. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari saudara dengan penuh keyakinanmu katakan, anggur baru tercurah, penuhi umat dengan sukacita. Dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Terpujilah Kau Allah Roh Kudus, Allah yang memulihkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Roh Kudus yang kami percaya, yang sangat lembut, yang memulihkan setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mau perkatakan bahwa kami mau terus buka hati kami. Kami mau terus izinkan Roh Kudus. Seperti pujian ini mengatakan, Roh Kudus Kau hadir di sini. Kami mau mengasihi Engkau, karena Engkaulah yang menjadi satu-satunya penolong di dalam kehidupan kami saat ini, yang telah diutus oleh Bapa ke bumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saudaraku, kita mau fokuskan hati kita untuk dilawat, untuk kita dijamah oleh Roh Kudus. Ketahui bahwa Roh Kudus itu lembut, dan mari kita lembutkan hati kita. Izinkan Roh Kudus bekerja. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut dan manis, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh
kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan, kami percaya hadirat-Mu memulihkan setiap kami. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, kami siap untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan waktu selanjutnya kepada hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Damai sejahtera dalam Tuhan Yesus bagi kita semua. Pada hari ini walaupun kita ibadah masing-masing di rumah, saya percaya Roh Kudus hadir setiap kita, di setiap ibadah kita. Sebab itu adalah janji Tuhan. Tuhan hadir ketika kita berkumpul memuliakan nama Tuhan. Yang merupakan kabar gembira adalah bagaimana kita bisa berkumpul beribadah dalam satu keluarga. Sehingga bapak-bapak bisa mengajak anak-anaknya, istri, keluarga,
boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan hari ini kita akan berbicara mengenai Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Kenapa ini menjadi hari yang bermakna penting bagi orang Kristen, secara khusus kita yang beraliran Pentakosta. Sebelum itu, kita berdoa dulu bersama. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, pada pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan mengenai topik Pentakosta. Kiranya Tuhan mengajari setiap kami apa arti dari Pentakosta dan kenapa itu menjadi penting dalam pergerakan gereja, dalam misi yang Kau berikan kepada kami, yaitu gereja umat-umat tebusan-Mu. Terima kasih ya Bapa, berbicara kepada setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seringkali kita berpikir Pentakosta itu adalah kaitannya dengan orang yang berbahasa roh, atau Pentakosta itu merupakan suatu hari raya atau festival milik orang Yahudi semata, dan itu tidak mempunyai makna penting kepada kekristenan. Tapi sesungguhnya itu merupakan hal yang penting bagian kita dari kekristenan, terutama kita yang bisa disebut orang beraliran Pentakosta. Mari kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Bapak Ibu Saudara boleh membukanya itu di rumah dan kita boleh sama-sama membaca. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan di dalam awal perikop pasal 2 ini, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Apa yang dimaksud dengan hari Pentakosta menurut Perjanjian Lama? Hal ini terekam kembali kepada Imamat 23, yaitu di mana Bapak Ibu Saudara, ini merupakan satu hari raya yang ditetapkan oleh Tuhan kepada Musa untuk dirayakan terus-menerus. Kita bisa lihat kenapa itu dinamai oleh Pentakosta oleh orang gereja di dalam Perjanjian Baru. Mari kita buka Imamat 23 ayat 9 sampai 17. Imamat 23 ayat 9 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dan dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu.
Pada hari kamu menunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dari 2/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni bau yang menyenangkan, serta dengan korban curahannya dari 1/4 hin anggur. Sampai pada hari itu juga janganlah kamu makan roti berti gandum atau gandum baru sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediaman kamu. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7 kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Di sini ingat, dikatakan 50 hari. Pentakosta itu Bapak Ibu Saudara memiliki arti yang ke-50, hari yang ke-50. Dan ini merupakan Bapak Ibu Saudara, Pentakosta bagi orang dalam tradisi Ibrani merupakan suatu perayaan yang berkaitan dengan panen yang terjadi pada musim semi. Perayaan itu dilakukan 50 hari sesudah orang Israel mempersembahkan buah sulungnya di hadapan imam pada saat Paskah dan roti tidak beragi. Perayaan ini buat orang Ibrani dan tradisi Ibrani dikatakan Safu, perayaan Safu. Mereka tidak menyebutnya Pentakosta. Dan dalam perkembangannya Bapak Ibu Saudara, hari Pentakosta ini, dalam perayaan festival Pentakosta ini juga dipercaya dalam tradisi para rabi-rabi Yahudi, rabi-rabi Israel, dalam kedepannya merupakan suatu hari di mana Tuhan memberikan hukum Musa di Gunung Sinai. Jadi dengan demikian kita bisa melihat bagaimana pentingnya hari raya Pentakosta buat orang Yahudi. Maka dari itu kita bisa melihat pada hari Pentakosta di awal, di pembacaan perikop kita tadi, dikatakan bahwa banyak orang berkumpul. Orang yang beragama Yahudi, orang yang dari berbagai macam daerah, yaitu orang Yahudi yang diaspora, yang menganut agama Yahudi. Pada hari itu mereka semua berkumpul di Yerusalem. Sehingga kita bisa melihat berbagai macam orang dari bermacam-macam daerah, bahasa datang berkumpul tempat itu. Lalu bagaimana dengan tradisi gereja? Gereja memaknai Pentakosta itu terhubung dengan Kisah Para Rasul 2. Dalam tradisi Kristen, Pentakosta itu dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi pada Kisah Para Rasul 2, di mana sehubungan dengan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus yang turun kepada diri para rasul dan murid-muridnya. Yang kita bisa tahu setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Lukas mencatat hal ini dan ini menjadi cikal bakal gereja, yaitu gereja yang bersifat global, dari berbagai macam bangsa, dari berbagai macam suku bahasa. Dan itu menjadi tradisi buat gereja kita masa kini. Dan itulah oleh karena itu penting bagi kita untuk mengerti apa yang menjadi pesan dari Pentakosta bagi kekristenan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga bisa melihat apa tujuan Pentakosta bagi gereja Tuhan. Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, banyak orang melihat tujuan Pentakosta itu dalam arti yang berbeda. Tapi saya hanya mau membahas apa yang kita pikirkan mengenai tujuan Pentakosta. Apa yang dipercaya oleh GSCA mengenai Pentakosta. Yaitu tujuan dari Pentakosta adalah untuk memperdayakan murid-murid untuk menuntaskan misi yang belum selesai. Kita tahu Tuhan Yesus memberikan amanat agung untuk menjadikan semua bangsa murid-muridnya. Dan itu belum selesai Bapak Ibu Saudara, sehingga dia memberikan misi itu kepada murid-muridnya, gereja Tuhan.
Dan itu merupakan tujuan dari Pentakosta yang kita percaya, yaitu di mana Roh Kudus dicurahkan untuk memperdaya, untuk memberi kekuatan kepada murid-murid menjadi saksi-saksi. Menjadi saksi Tuhan yang berbuah, Bapak Ibu Saudara. Sehingga karena kita bisa menunaikan tugas atau misi yang diberikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam hal menyelesaikan misi yang Tuhan berikan, tidak ada satu hal pun yang bisa kita andalkan dari diri kita. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara, sepintar apapun kita, sebaik apapun kita, serohani apapun kita tidak bisa menyelesaikan misi yang Tuhan berikan. Oleh karena itu Tuhan bilang kepada murid-murid di gereja mula-mula, murid-muridnya langsung untuk tidak pergi kemana-mana, sampai mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus, yang memberi mereka kekuatan. Di sini kata kuasa, Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa asli memiliki kata yaitu daya, atau kita bisa tahu dari kata ini kita mendapat kata dinamo yang menggerakkan. Jadi ada satu kekuatan yang menggerakkan murid-murid untuk menjadi saksi. Itulah yang diceritakan dalam kitab Kisah Para Rasul. Suatu daya yang diberikan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, bila kita membaca kitab Lukas, kita bisa melihat atau menyimpulkan bahwasanya di dalam kitab Lukas yang pertama, kita bisa melihat bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam diri Tuhan Yesus, berkarya di dalam diri Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus di dalam awal pembukanya berkata dia sudah digenapi apa yang dikatakan oleh Yesaya, bahwasanya Tuhan Yesus ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus dalam dirinya untuk memulai misinya. Dan itu menjadi contoh pola yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Gitu, ketika mereka mulai misi, mereka diperlengkapi dengan kuasa yang maha tinggi, yaitu mereka diperlengkapi dengan Roh Kudus. Jadi bisa kita bilang kitab Lukas dan kitab Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas juga itu merupakan cerita mengenai Roh Kudus yang bekerja di dalam Tuhan Yesus. Lalu dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus yang bekerja di dalam gereja Tuhan. Dan itu terus terjadi sampai saat ini. Dan cerita mengenai kuasa yang diberikan pada gereja Tuhan tidak hanya terjadi pada gereja mula-mula, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita orang gereja mempercayai seperti yang dikatakan Robert Menzies, bahwasanya kisah Pentakosta adalah cerita kita, cerita gereja Tuhan masa kini, dan terus sampai misi itu selesai, yaitu Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, bila kita melihat esensi dari Pentakosta bagi orang Kristen seringkali dihubungkan kepada pengalaman berbahasa roh. Ya, saya bilang banyak orang menghubungkan Pentakosta dengan bahasa roh. Benar, bahasa roh itu penting dan itu ada hubungannya. Tapi bukan demikian esensi. Esensi dari Pentakosta adalah penggenapan janji Tuhan. Dan janji itu ada di dalam Lukas 24 ayat 49. Mari kita boleh sama-sama buka Lukas 24 ayat 49, Bapak Ibu Saudara. Dan saya akan membacakan bagi kita. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu Saudara, esensi dari Pentakosta adalah penggenapan apa yang Tuhan Yesus janjikan, yang mana kita pahami sebagai baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus kita percayai, gereja mempercayai adalah suatu pengalaman yang berbeda dengan kelahiran baru, Bapak Ibu Saudara. Jadi pembaptisan Roh Kudus, pengalaman dibaptis oleh Roh Kudus itu tidak ada hubungannya dengan kelahiran baru. Baptisan Roh Kudus itu terjadi setelah kelahiran baru. Dan saya percaya bahwasanya orang yang dibaptis Roh Kudus pada hari Pentakosta adalah orang-orang yang sudah percaya. Sehingga mereka termasuk golongan orang yang menanti janji Tuhan di sana. Mereka telah lahir baru, mereka telah diselamatkan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika mereka dibaptis itu tidak ada hubungannya dengan kelahiran baru mereka di dalam Tuhan Yesus. Tetapi itu merupakan pengalaman yang berbeda. Yaitu pengalaman dibaptis oleh Roh Kudus. Bukanlah pengalaman kelahiran baru. Itulah yang merupakan esensi daripada Pentakosta, yaitu penggenapan janji Tuhan untuk memberikan kuasa.
dan itu telah digenapi. Sehingga kita boleh memiliki kuasa tersebut. Kita boleh menerima kuasa tersebut. Sebab janji itu telah digenapi dan itu telah menjadi janji itu menjadi milik gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penting kita untuk mengetahui apa yang menjadi tugas kita dan tujuan diberdayakannya kita, yaitu untuk menjadi saksi, Bapak Ibu Saudara. Kita harus memaknai bahwasanya Roh Kudus bekerja bukan hanya saja untuk melahirbarukan kita kembali, menguduskan kita, atau yang bersifat internal dalam hati kita. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Lukas melihat baptisan Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus itu berbicara mengenai misi, diperlengkapi untuk menjadi saksi. Jadi kehidupan Kristiani itu tidak berpusat kepada diri sendiri, tidak berbicara apa yang saya harus dapat, tapi kehidupan Kristiani, kehidupan kekristenan mempunyai tujuan, mempunyai misi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup menjalani iman kita tanpa ada misi, tanpa ada tujuan, itu seperti kayak sia-sia, hanya berkutat kepada kepentingan diri sendiri. Akhirnya kita terjebak kepada apa yang kita ingini, itu yang terus kita minta-minta. Tapi ketika kita menyadari kita punya misi, kita adalah bagian dari misi, yaitu amanat agung yang Tuhan berikan. Kita sebagai gereja orang yang diselamatkan dipanggil Tuhan untuk memberitakan, untuk menjadi saksi-saksi. Sehingga Tuhan memberikan kuasa itu kepada gerejanya untuk menjadi saksi. Jadi dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa bilang apa yang terjadi dalam Pentakosta, apa yang terjadi dalam kitab para rasul, itu hanya terjadi di zaman masa para rasul. Lukas, seorang sejarawan yang menuliskan cerita sejarah dengan maksud teologis, Bapak Ibu Saudara. Menjadikan pola ini, yaitu menjadi pola kita. Jadi ketika kita orang GSJA berdiri dalam pemahaman bahwasanya apa yang terjadi dalam kisah para rasul itu adalah cerita kita. Bahwasanya kuasa itu diberikan bukan hanya cerita pada gereja mula-mula, tapi itu berlanjut terus. Karena misi itu terus berjalan. Misi menjadi saksi Tuhan, menjadikan bangsa semua murid, menjadi murid Tuhan Yesus, menjadikan suku bangsa untuk mengenal Tuhan Yesus. Itu terus berjalan, yaitu gereja global. Boleh berkembang terus, dan itu hanya bisa dilakukan bila mana kita memiliki kuasa Roh Kudus. Jadi dengan demikian, ketika kita mengerti esensi itu, bahwasanya esensi daripada Pentakosta, yaitu Tuhan menggenapi janjinya untuk memberikan kuasa, dan kita memaknai kuasa itu bukan hanya untuk sekedar yang seperti Paulus bilang untuk mengubah kita, membentuk kita, menguduskan kita, bahkan membuat kita percaya. Tapi kita melihat itu sebagai kemampuan kuasa, daya yang Tuhan berikan untuk menjadi saksi. Kita akan lebih mengerti dan mensyukuri dan memahami arti Pentakosta. Kenapa kita mensyukuri bahwasanya janji pencurahan Roh Kudus, janji baptisan Roh Kudus itu adalah milik kita juga. Sebagai orang yang bagian dari gereja Tuhan, yang memiliki misi untuk memberitakan Injil, menjadi saksi. Bukankah demikian kita dipanggil Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yaitu untuk menjadi saksi. Untuk menjadi saksi yang efektif, kita membutuhkan kuasa dari tempat maha tinggi, yaitu baptisan Roh Kudus, yang dimulai di peristiwa Pentakosta pada kisah para rasul 2. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah mempelajari secara singkat apa tujuan Pentakosta, apa arti Pentakosta bagi perjanjian lama, perjanjian orang di zaman perjanjian baru. Ketika kita mengerti bahwasanya itu adalah kuasa yang Tuhan berikan untuk kita menjadi saksi, yang mana kita terlibat dalam satu misi yang Tuhan berikan, yang terus berlanjut dalam gereja Tuhan masa kini. Di kesempatan ini, kita boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita boleh mencari Tuhan, untuk boleh meminta agar Tuhan Yesus membaptis kita oleh Roh Kudus. Tuhan mempunyai kehendak dalam kedaulatannya, dan mempunyai waktu untuk boleh membaptis kita.
adalah bagian dari kita untuk meminta agar Tuhan mau membaptis kita dengan Roh Kudus. Dengan tujuan, dengan satu pengertian yang kita miliki, yaitu untuk menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi yang berbuah. Sehingga itu menjadi satu kegerakan yang luar biasa. Sehingga Tuhan boleh melihat bahwasanya orang Kristen dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka hidup sebagai saksi Tuhan yang berbuah. Sebagaimana kisah kekristenan dalam Kisah Para Rasul. Satu kelompok yang berbeda, yang dikatakan mereka memberikan teladan, yang mereka akhirnya dikatakan seperti Kristus, sehingga lahir kata-kata sebutan Kristen pada mereka. Itu kelompok orang pengikut jalan kebenaran yang berperilaku seperti Kristus, dengan tanpa baptisan Roh Kudus, tanpa kuasa dari tempat yang maha tinggi. Tidak ada satu pun orang yang bisa melakukan seperti itu. Tidak ada orang yang bisa menjadi saksi yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan ini, dalam momen-momen saat-saat Pentakosta ini, mari kita boleh datang kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan agar Tuhan membaptis kita dengan Roh Kudus-Nya. Dan itu janji bagi kita. Peristiwa ini tidak hanya ada dalam Alkitab. Peristiwa ini berlanjut bagi kita semua. Janji itu bukan hanya terjadi pada gereja awal, gereja mula-mula, tapi itu bagi kita semua. Sehingga kita harus memahami hal demikian, memaknai bahwasanya Roh Kudus bekerja untuk memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi. Bukan hanya seperti yang Paulus katakan untuk menyucikan kita, menguduskan kita, mengubah hati kita, membuat kita percaya. Tidak hanya suatu hal yang berhubungan dengan keselamatan, tapi Roh Kudus bekerja dalam hubungan menjadi dalam hal misi, menjadikan kita bagian dari misi agung Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, menjadi saksi-saksi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman ini. Bapa di dalam surga, kami telah belajar Tuhan apa arti Pentakosta, esensi Pentakosta bagi kami orang Kristen, secara khusus kami yang Kau tempatkan di organisasi Gesya Tuhan. Yaitu bahwasanya Engkau menggenapi janji-Mu, penggenapan janji Tuhan untuk memberikan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Itu yang kami sebut baptisan Roh Kudus. Sehingga dengan kami memiliki kuasa itu Tuhan, kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang efektif. Tuhan, kiranya Engkau memberikan janji itu kepada setiap jemaat Gesya Kalvari Tuhan. Agar kami sebagai satu kumpulan, satu kesatuan gereja Gesya Kalvari boleh menjadi saksi di mana kami tinggal, di mana kami hidup. Di mana kami dalam lingkungan sosial, kami menjadi saksi Tuhan yang efektif. Kami boleh membawa kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan orang boleh melihat kami berbeda. Sebab kami diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kuasa yang menjadikan kami saksi Tuhan dalam bagian dari misi Tuhan, amanat agung Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mau membaptis setiap anak-anak-Mu yang belum dibaptis oleh Roh Kudus. Di dalam kedaulatan-Mu, dalam waktu-Mu Tuhan, Engkau boleh memperlengkapi jemaat Gesya Kalvari. Bapa di dalam surga, kiranya di penghujung ibadah online ini Tuhan, kami berdoa untuk keselamatan negara kami Tuhan di dalam keadaan situasi COVID-19 ini. Biarlah terjadi kesatuan di dalam pimpinan, kiranya dijauhkanlah orang-orang yang memprovokasi, yang mengacaukan situasi keadaan bangsa kami, sehingga bangsa kami tidak dalam keadaan aman Tuhan. Banyak masalah yang ditimbulkan datang bergantian Tuhan. Kiranya Engkau memberi kekuatan untuk Bapak Presiden, Bapak Jokowi serta jajarannya untuk bisa mengatasi ini semua. Mengatasi dengan kekuatan satu kesadaran yang bersandar kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan yang sanggup memberi kekuatan jalan keluar untuk mengatasi setiap masalah yang bangsa kami alami pada saat ini. Berkati
setiap tim medis Tuhan yang mengambil bagian terdepan di dalam mengatasi COVID-19 ini Tuhan. Sehingga mereka boleh kuat dan boleh diberikan pencerahan, hikmat dalam mengatasi korban-korban. Begitu juga untuk aparat-aparat desa, kota, bahkan kegubernuran Tuhan. Kiranya Kau berikan cara untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu secara khusus. Kiranya di setiap Kau memberkati, memberi jalan keluar setiap masalah yang kami alami. Kau memberikan kekuatan ketika kami mengalami masalah Tuhan. Sehingga kami boleh terus bersandar mengandalkan Tuhan. Dan iman kami boleh bertumbuh ketika kami menghadapi masalah, situasi yang berat. Sebab kami tahu Tuhan beserta kami. Tuhan menyertai kami sampai akhir zaman. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan. Damai sejahtera yang daripada Bapa di surga, kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan dengan Roh Kudus terus ada atas kami sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aduh.